Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang isu penyelenggaraan smart governance yang ada dalam pemerintahan kita. Izinkan saya untuk memandu diskusi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Rizkika dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Bekasi sebagai analis pakan ternak. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspitaningrum. Saya menjabat sebagai apoteker ahli pertama di UPTD Puskesmas Bintara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sakina. Saya menjabat sebagai bidan ahli pertama di Puskesmas Jatiluhur. Perkenalkan, nama saya Ririn Setianingsih. Saya menjabat sebagai apoteker ahli pertama di UPTD Puskesmas Rawat Tembaga. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hidayatullah dari UPTD Puskesmas Pengasinan. Saya menjabat sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Pada tugas kelompok hari ini, kami diminta untuk membahas suatu isu aktual terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui definisi dari smart governance. Sebenarnya apa sih smart governance itu? Kalau menurut saya, Kak, smart governance itu adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang cerdas, di mana bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisiensi kebijakan publik dengan memanfaatkan kemampuan literasi digital serta memanfaatkan teknologi informasi. Ya, jadi sebagai contoh nyata pemerintahan yang sudah menerapkan smart governance ini yaitu pemerintahan Kota Bekasi yang mengkategorikan daerahnya sebagai smart city. Jadi di tahun 2021, pemerintah Kota Bekasi ini sudah mendapatkan penghargaan dari Kominfo RI atas penerapan program Smart City kategori Smart Government Gerakan Menuju Smart City yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lalu selain Kota Bekasi, apa masih ada kota lain yang menerapkan smart city itu? Sepertinya sudah banyak kota yang menerapkan sistem smart city di Indonesia, Kak. Contohnya Depok, Jakarta, Bandung, dan masih banyak kota di Indonesia yang sudah menerapkan smart city, seperti yang sedang dikampanyekan oleh pemerintahan Indonesia saat ini. Nah, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang penerapan smart city di Kota Bekasi dalam berbagai aspek? Apa ada yang mau menjelaskan aspek tersebut? Jadi menurut saya Smart City ini adalah kota yang pintar yang merupakan sebuah upaya pengembangan agar kota berkualitas serta nyaman bagi kehidupan warganya dengan menerapkan teknologi secara efektif, efisien, dan inovatif dengan menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial di sebuah kawasan. Namun Smart City ini tidak bisa terwujud begitu saja, jadi harus ada unsur-unsur pendukungnya seperti smart society, smart governance, smart living, smart economy, smart branding, dan smart environment. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan tadi dimensi penyelenggaraan Smart City itu meliputi 6 aspek yang sudah dijelaskan oleh Saudari Mutiara ya. Di sini kalau bisa saya jelaskan, Smart Governance itu bertujuan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Kemudian ada lagi yang namanya Smart Branding. Dia bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kemudian kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah daerah kota. Untuk poin selanjutnya, apa ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan untuk smart economy di sini itu tujuannya meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan. Sedangkan smart living itu tujuannya yaitu mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan pendidikan serta kesehatan, pembangunan utilitas kota, transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan kota. Sepertinya masih kurang, ada yang bisa melanjutkan lagi? Saya
saya ingin melanjutkan untuk smart society dan smart environment, Kak. Untuk smart society sendiri itu bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan. Sedangkan untuk smart environment bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta memanfaatkan energi yang berkelanjutan. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman smart governance itu apa. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan contoh smart governance itu diterapkan dalam apa saja. Contohnya yaitu aplikasi si kerja yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, Kak, di mana dalam aplikasi tersebut kita dapat memantau kinerja kita selama 1 bulan ataupun bahkan 1 tahun. Selain itu ada juga MPP atau Mall Pelayanan Publik yang digunakan oleh masyarakat Kota Bekasi untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kepemerintahan dan untuk mendapatkan informasi lainnya. Saya juga ingin menambahkan, jadi contoh smart governance terutama di tempat saya bekerja. Jadi pemerintah Kota Bekasi itu sudah menerapkan yang namanya e-Puskesmas. Nah, jadi dengan aplikasi ini semua data sudah terintegrasi mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan pasien, terus pemeriksaan laboratorium, stok-stok obat pun juga sudah ada di e-Puskesmas ya, termasuk juga status rujukan pasien. Jadi dari aplikasi ini juga kita bisa mengetahui pasien yang sudah dilayani dan yang belum dilayani, sehingga pencatatan data pasiennya juga jadi lebih rapi. Selain itu tidak perlu khawatir juga lupa untuk mendokumentasikan pelayanan. Nah, keunggulan dari e-Puskesmas ini juga sudah terbridging dengan sistem BPJS, sehingga tidak perlu input data ke Piker lagi, jadi tidak perlu 2 kali input data. Saya juga ingin menambahkan, Kak, keunggulan e-Puskesmas ini selain data sudah terintegrasi ya dengan sistem BPJS, data di e-Puskesmas ini sebenarnya juga sudah terintegrasi dengan Dinkes Kota atau Kabupaten, Dinkes Provinsi, dan Kemenkes RI, sehingga sistem pengawasan dan pelaporan datanya itu harusnya jadi lebih mudah. Oleh karenanya, dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Tapi untuk di Kota Bekasi sendiri itu belum terlaksana kecuali untuk bridging dengan sistem BPJS tadi. Nah, menurut saya di sini diperlukan peran pemerintah untuk memfasilitasi hal ini, dan juga peran kita sebagai ASN ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, sehingga sistem monitoring online ini dapat segera berjalan. Menarik sekali diskusi kita hari ini. Tapi kan biasanya kalau ini ada hambatan dalam pelaksanaannya. Apakah kalian ingin menceritakan pengalaman kalian? Mungkin saya ya. Pasti dalam setiap teknologi baru itu selalu saja ada kendala yang harus kita sadari. Ini dalam pengimplementasian smart governance harus didukung juga oleh yang namanya smart people. Jadi dalam artian smart people di sini artinya orang-orang yang mau terus belajar tentang teknologi. Nah, biasanya kendala selama ini tuh dapat orang-orang atau beberapa pegawai yang masih belum menguasai teknologi terbaru tersebut dan kesulitan untuk pengoperasiannya, terutama sebenarnya pegawai-pegawai yang senior. Oleh karena itu sebenarnya menerapkan adanya smart governance dibutuhkan adanya smart ASN yang dibentuk oleh suatu sistem manajemen ASN yang tepat seperti itu. Nah, boleh tahu nggak apa itu manajemen ASN atau smart ASN itu apa? Kalau dari definisinya sendiri ya, Kak, manajemen ASN itu suatu sistem pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Sedangkan smart ASN sendiri adalah ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka dari itu diperlukan adanya kemampuan literasi digital pada smart ASN. Oke, mungkin cukup sekian ya diskusi kita untuk tentang penerapan smart governance pada pemerintah Kota Bekasi. Kesimpulannya, untuk menciptakan smart governance dibutuhkan adanya manajemen ASN yang baik yang didukung dengan smart ASN. Dan semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.